persiapan sebelum produksian musik? Pertama kan talentnya kita udah pastiin. Mungkin target marketnya sih. Kemudian image yang mau dibangun lah gitu. Udah dimulai recording sampai mixing tuh banyak faktor yang bisa memberikan karakter atau memberikan warna tone masing-masing. Ini audio juga gak sih, bahasa audio? Itu kelakuan OKB ya. Orang kagak bener. Orang kagak bener. OKB, orang kagak bener. Iya, jangan dicontoh ya. Benar lah. Gitu, bener-bener Mas. Banyak dong. Mending dikat ya. Mas, ini kan mumpung lu iya. lagi buka Pro Tools. Kita pengen tahu dong. Nah ini contoh ya kemarin. Contoh-contohnya yang Gua masukin yang gua maksud dengan noise level ya. Oke. Pertama kita coba dengerin karena ini anggaplah ini hasil belanja ya, hasil recording ya. Oke. Ini hasil belanja. Nah, Ini balik leleknya nih. Balik lelenya nih. Hasil recording. Leleknya kebetulan bukan lagu hip hop anak-anak lebih. Enggak apa-apa. Lu enggak idealis gitu kan? Enggak apa-apa. Tapi demo kita juga ada kan bukannya kemarin kita kirim udah ke Mas. Enggak, belum dipecah-pecah. Oh, belum dipecah-pecah tapi ya sorry. Oke, yang ini dulu aja enggak apa-apa, Mas. Tetap maksa. Oke. Jadi ini contoh ini gue coba solo rekaman vokal ya di ruangan yang tidak treatment gitu lah, tidak. Oke. Iya. Kedengeran nggak? Oke. Gue coba ini gue coba naikin volumenya biar kedengeran ya. Oke. Nah tuh. Baru masuk. Tak ada satu hal. Oke, jadi yang kita denger di ini depan ya nih. Ada bocoran ya Mas ya? Ada ojol. Ada suara AC, ada suara noise. Tuh, Tak ada satu hal pun yang kan bisa goyahkan hatiku. Terkadang orang bilang itu gue gedein jadi kedengarannya peak. Sebenarnya nggak peak, kan gue gedein biar kedengeran. Kenapa? Oh enggak kalau volume kecil ya kedengeran dong Mas. Ini recording nih. Di mixing naik lagi. Di mastering naik lagi. Oh. Jadi sesuatu yang sudah ada di situ jangan bisa diedit bisa, tapi ya nggak akan seindah kalau memang dari awal udah bersih. Nggak akan lebih bagus kalau dari awal memang udah benar barangnya ya, tadi recording atau belanja tadi kan. Karena dia kalau kita dengerin sebenarnya ini kan dia tuh walaupun ini kan dia di istilahnya gue coba kasih wave-nya digedein dikit ya kelihatan. Secara view-nya aja. Ini kan noise-nya luar biasa nih. Oke. Ini noise semua nih, noise. Nah, noise ini sebenarnya masih ada di dalam badannya ini, tuh. Oke. Nempel. Walaupun kita hapus ini nggak ada noise-nya bersih gitu. Tapi cuman memang istilahnya gimana ya? Kayak misalnya di part ini kan kita hapus. Oke, bisa. Hilang noise-nya. Hilang. Tapi kan sebenarnya noise-nya sebenarnya masih nempel di bagian sini nih. pun Tuh, kena nggak? pun Sama yang memang dari awalnya udah aman di sini. pun Wow. Lebih bersih. Gue gedein juga sama-sama gue gedein deh. Boleh. pun Noh, pun sama ya di ini. pun Wah. Selalu di situ. Oke. Ini Ini yang masalah kemangi seger atau tidak seger tadi. itu. Oke. Wow, gue bisa membedakan audio, teman-teman. Luar biasa. Oke. Oke. Nah, noise itu kan selalu ada, jadi jangan dianggap remeh. Bukan masalah fals nggak fals ya fals akan bisa dibenerin. Iya, Tapi kalau udah ada noise di situ, begitu di mixing kan naik lagi. Dia kena EQ, kena kompresor, naik lagi tuh pasti Levelnya naik. di balance, tapi mastering selesai udah. Noise-nya ikut naik. Nah kalau noise-nya ikut naik, ya udah tuh lagu jadi kayak ini kenapa lagu kitanya agak ada yang bilang madi, ada yang bilang kayak grumble apalah gitu. Padahal emang nggak bersih aja. Oke. Nah itu kebanyakan nongolnya dari yang prosesnya di miking. Oke kan kalau lagu-lagu sekarang kebanyakan ya pada pakai virtual instrumen, gambar, stringnya semua digambar gitu ya. Ya seenggak-enggaknya yang perlu diperhatikan ini vokal jadinya. Oke. Vokal ya sejauh ini emang udah ada sih AI, cuman ya masih banyak yang rekaman sendiri kan. Iya betul, iya. Banget. Suara AI pun terbatas gitu kayaknya juga. Masuk nggak cuma di musik, dialog kayak kita lagi podcast sekarang. Kalau kita lagi podcast di Warmindo depan kan beda nih pasti.
Oh. Kasihan ya para Waminers tadi ngedengerin. Iya, Waminity kasihan kan dengerinnya antara lapar sama informasi. Iya. Betul. Itu kenapa kita memilih SI Indonesia, Mas. Amar Yazid. Bagus ya? Bagus sekali persnya. Oke, tapi untuk hasil outputnya pasti berbeda Mas ketika Beda. itu Jadi misalnya kita dengerinnya, ini sekarang saya coba tempel sama sama musiknya. musiknya. Iya. Oke. Ini gue kecil nih, bentar. Oke. Wah, Mar. Cukup jauh ya perbedaannya. Iya. Iya. Nah, kita dari awal lagi. Ini yang clean nih. Ini yang ini dulu, yang dari rekaman kamar dulu. Oh, ini yang kamar. Atau gue bilang untreated lah, lepas dari apapun kan belum tentu di kamar juga ya. Iya, betul. Iya. Hmm. Bisa aja di kantor gitu. Iya, bisa. Sama gabut. Tuh. Oh, tetap ada. Tak ada satu hal pun yang kan bisa goyahkan hatiku. Terkadang orang bilang ku takkan mampu wujudkan citaku, tapi langkahku tak akan. Nah ini gitu. Tapi sorry gue nih kayak salah deh, maaf ya. Aman Mas. Oh nih kegerian tadi. Ulang ya. Ulang. Sorry maaf. Di deket-deket aja lah, udah mau masuk lah ya. Tak ada satu hal pun yang kan bisa goyahkan hatiku. Terkadang orang bilang ku takkan mampu wujudkan citaku, tapi langkahku tak akan terhenti. Ku genggam mimpi, melangkah pasti, bayangkan manisnya hari nanti. Oke, nah sama yang kalau di studio Oke. atau di ruangan yang di treatmentnya secara benar, lepas itu di studio atau di mana ya. Ya. Jadi dia di ruangannya di treat dengan benar. Yang proper lah. Sorry. Tak ada satu hal pun yang kan bisa goyahkan hatiku. Terkadang orang bilang Sorry. ku takkan mampu. Soalnya di sini. Jadi dia Tak ada satu hal pun yang kan bisa goyahkan hatiku. Terkadang orang bilang ku takkan mampu wujudkan citaku, tapi langkahku tak akan berhenti. Ku genggam mimpi, melangkah pasti, bayangkan manisnya hari nanti. Oke. dibanding sama yang tadi. Tak ada satu hal pun yang kan bisa Beda ya clean ya. goyahkan hatiku. Beda. Kadang Langsung gue compare orang deh. bilang mampu wujudkan citaku, tapi langkahku tak akan. Ku genggam mimpi, melangkah pasti, angka manisnya hari nanti. Gitu. Oh. Itu pakai dua-duanya pakai mic yang sama Mas padahal. Sama beda ruangan doang nih faktornya. Pembedanya ruangan aja. Hanya ruangan dengan alat yang sama semua. Sama waktu itu produksinya gitu. Oke. Wow. Wow. Mar, ternyata lumayan parah juga bedanya. Berpengaruh ya, berpengaruh sekali ya. Oke. Oke. Nah, itu jadi semakin jelas gue, semakin tahu gue Mar. Betul. Itu mungkin kalau misalnya yang kayak tadi yang di rumah akan lebih ya sebenarnya tetap tidak seproper yang di studio, yang kita bilang di studio lah. Kalau misalnya kayak tadi kayak Mas Reni bilang kerukupan, pakai bed cover, terus Pakai makan bajigur nggak ya? enggak bakar lilin ya, bakar lilin. Iya, emang Kok jadi camping? Kan udah dapet vibe-nya tuh. iya. Lupa ngetek. Ada wedang rondenya nih. Iya, itu mungkin akan lebih sedikit better. Ya. Oke. Termasuk yang tadi misalnya apakah itu gitar, apakah itu ampli. Pokoknya yang begitu ada miking dan ada kita ngomongin pengaruh noise level di ruangan tersebut gitu. Oke. Nah, Oke. kan kalau di rumah tuh yang harus dihindari dan harus diperhatikan noise level ruangannya. Betul. Iya di rumah. Iya, tuh. di titik-titik lo mau mau iya. rekaman. Mm. Nah, kalau di studio ada nggak yang harus dihindari? Ada yang dan harus diperhatikan banget.
Di studio nih. Nah, kalau buat di studio, Mas. Sebenarnya sih sama sih di studio. Salah satunya biasanya bocoran klik ya di headphone. Bocoran klik. Kadang-kadang ada yang dia nggak pede gitu ya. Jadi dia pengen dengernya tuh Kenceng kenceng kali, gitu. Tapi kadang-kadang dia ada headphone nggak sini? Boleh pinjem. Buat contoh aja. Bawa contoh. Ini kelakuannya vokalis nih suka aneh-aneh. Oke. Yang gue kalau di studio gue tuh ya paling banyak tuh kalau yang kan gue kebetulan juga ada apa namanya buat iklan dalam arti dia VO jadi VO talent segala macam gitu kan. Ada yang sukanya gini aman gitu ya. Nah, ini kan jenis-jenis headphone juga harus diperhatikan nih. Ada yang namanya apa namanya open back sama close back. Ada semi. Jadi dia makin sebenarnya kalau buat rekaman bukan kalau ini kan ini lumayan, tapi kalau misalnya buat rekaman kalau bisa lebih kedap lagi dari ini. Oke. Begitu dia kita pakai kayak dep, jadi nutup, jadi nggak bocor gitu. Nah ini kadang-kadang orang kalau rekaman tuh suka gini. Nah ini bocoran ini masuk. Gitu tuh agak sebenarnya akan jadi PR. Jadi kadang terus macam-macam deh gitu. Yang perlu diperhatikan adalah karena ini kan dia ngasih kalau bocorannya musik gue masih oke lah. Masih ya emang bagian gitu istilahnya. Anggaplah dia nyanyi kesannya live gitu. Begitu yang bocor metronom. Tok tuh males banget. Oke. Itu beberapa kali terjadi ketika di Ya. studio. Terus diperhatikan. Kadang-kadang dia nyanyinya udah enak tuh. Kan kadang-kadang rekaman tuh bukan secara tone-nya doang yang kita perhatikan, tapi kan emosi dari nyanyi gitu loh. Oke. Bukan ngomongin teknis gitu, tapi dia emang udah bisa menghayati, bisa keluar emosinya gitu. Udah itu semua udah dapat, toto ada tok ya kan. Waduh. Terus besok diulang dan harus rekaman lagi, beda udah emosi. Udah nggak sama. Emosi beda itu. Bener. Setuju gua sama lu, Mas. Ya, jadi Oke. tolong diperhatikan kalau pakai headphone ya kalau mau gini-gini gitu. Terus kalau misalnya dia emang perlu monitor ya jangan dibiasain untuk dia begini ya. Gitu. Atau ada juga yang suka kalau ini bisa diputar tuh. Dibalik dia. Iya ada. Iya. Lebih jelas tuh. Ada yang gini lagi. Mas ulang di bagian itu ya. Oke. Nah, di gini. Iya. Pilihan ini bocor nih. Oke gitu. Oke. Itu yang harus dihindari tuh. Ya kelakuan itulah diperhatikan. Oke. Itu kelakuan OKB ya. Orang kagak bener. Orang kagak bener. OKB, orang kagak bener. Iya, jangan dicontoh ya. Contoh. Tapi kalau pakai in-ear monitor Aman. itu, itu aman aman, banget. lebih aman. Justru lebih aman ya. Ya, karena dia nggak bocor. Iya. Oh, Nggak apa-apa juga sih pakai boleh juga pakai monitor. itu better malah. Oke. Nah, jadi kami berdua pengen tahu dan Wominity juga pengen tahu Pasti. yang apa yang sudah diproduksi sama Mas Randy. Yang menurut Mas Randy, wah ini produksian yang paling fun, paling baik menurut gua. Mungkin salah satu yang menarik. Salah satu yang menarik gitu. Mm-mm. Entah dari treatmentnya atau apa yang dilakukan si musisinya. Itu siapa aja terus gimana treatmentnya Mas? Ya. Kalau kebetulan kalau saya lebih banyak kan di apa ya bisa dibilang lebih banyak di sound design. Oke. Di musik juga iya, tapi jadi karena klien saya waktu itu kebanyakan bervariasi ya, dari mulai ada game, ada VO untuk vokal, ada audiobook, ada macam-macam lah. Tapi kalau untuk spesifik musik, saya juga masih belajar sih, jadi bukan paling bagus ya, saya happy aja ngerjain, happy dan saya juga jadi belajar waktu saya produksi. Oh jadi gini ya gitu ya. Oke. Satu kalau untuk di musik saya suka waktu itu salah satunya yang menarik itu rekaman siapa ya, kayak ada satu Rama Satria. Rama Satria. Rama Satria. Kebetulan kemarin juga dia kalau nggak dapat baru menang ya produksi terbaik tuh. Iya. Oke. Ami Awards ya? Ami ya. Oke. Itu waktu itu recording di tempat saya. Oh. Nah waktu itu Rama tuh saya jadi belajar sama dia bahwa orang metronom kan 120 ya atau 100. Nah dia tuh bisa metronom tuh kayak misalnya 100 buat dia lebih suka 101, sekian. Oh. Jadi itu dia ngerasa bahwa, dan setelah saya dengar emang beda sih, lebih kesannya kayak nih nggak beda, tapi setelah jadi semuanya
jadi menarik gitu. Jadi rekamannya beatnya tuh tidak pakem di 101, 102 tapi dia bisa di 101,9765 misalnya. Nih kayak di sini nih. Ini kita misalnya buka satu metronom. Ini kan ada tempo nih. Saya buka satu track deh, misalnya create click track. Nah ini kan 140. Ya. Sama si Rama waktu itu misalnya dia buatnya gini nih, 14 berapa nih? 140 atau 149 ya? Dia dibuat kayak gini misalnya. Nah itu. 149 23 21 misalnya. Oke. Nah, jadinya sama sebenarnya, tapi begitu kayak lebih human aja, enggak. Oke. Itu salah satunya. Oke. Itu permintaannya Rama langsung. Benar Rama langsung. Gue juga belajar. Oh, boleh juga nih diterapkan untuk musik ya. Iya, diaplikasikan lagi. Tapi memang PR-nya semuanya agak, kalau kita pakai virtual instrument yang kan ada yang sudah atau beat yang sampel beat yang udah masuk pasti udah di 140. Nggak mungkin ada sampel beat di sini, belum pernah lihat gue nih. Iya, 149 25 21 berapa itu, Mas? 149 23 21. Iya, enggak lagi ngasal aja nggak apa-apa kan. Iya juga ya. Ngasal aja kenapa harus sama. Banget. Oke. Wah, menarik juga itu ya. Oke, treatment baru Ya, juga. apalagi ya banyak yang kayak dia mencoba beberapa, jadi kan kadang-kadang kayak nyanyi, kalau dia kan solo blues ya, lebih banyak solo blues. Nah, dia lebih banyak bikin beberapa sampel, kemudian dia milih lagi. Jadi istilahnya instead of kayak satu take selesai gitu, nggak, dia kayak bikin beberapa opsi, terus dia coba denger lagi kalau ditempel sama ini, terus kalau bar ini di mix gitu, di shuffle lebih enak mana gitu jadi solonya. Nah itu juga menarik sih. Jadi nggak misalnya dia solonya dia misalnya 4 bar, udah ada 1 2 3 4 1 2 4, terus dia sama gitu, habis itu dia terekam lagi untuk sekitar misalnya 8 kali take gitu ya. Itu nanti dia denger ini ya A B C D E, terus ini kayaknya yang depan pakai A, yang ini pakai B. Oh, wow. Jadi kayak band Lego, Mar. Iya, bongkar pasang aja. pasang. Se-eksperimen itu ya. Eksperimen itu. Oke. Wah, gokil itu. Ngeri. Kalau apa namanya? Sound design, Mas? Kalau sound design yang gue menarik adalah yang waktu, karena kan waktu banyak gue di MNC sempat itu yang series Bima X tuh yang season 2 kalau nggak salah. Itu gue banyak eksperimental, banyak banget untuk sound design. Jadi semua gue istilahnya kalau di itu pakai volley lah, atau kita merekam benda gitu misalnya kayak suara tembakan gue pakai per gitu, atau misalnya pukulan gue nggak nyari teman gue pukul juga sih. Oh iya itu. Iya. Kasus ya. Oke. Iya, gitu. Iya, nggak lanjut juga itu filmnya nanti. Saya pakai bantal gitu loh. Oh, oke. Udah. Minum. Aman. Bercanda doang, Mas. Oh, gue pernah lihat ini sering muncul di Instagram gue. Sekarang banyak tuh. Iya, yang kayak misalnya waktu itu gue sempat nonton yang tikus Ratatouille. Iya. Iya, terus dia pakai Ya betul. ya kayak yang gitu. bunyi-bunyian, iya. Nah, kayak gitu-gitu. Itu kan satu layer tuh. Misalnya untuk gerakan ini bunyi itu. Iya. Nah, untuk gerakan ini ada 10 bunyi barengan. Di layer. Oke, Sekian Oh, dia tumpuk. sungguhan ya. Kalau misalnya Ratatouille yang kalian lihat, tweet gitu. Satu. Tuh, udah. Kalau ini udah begitu deh gini, ada bunyi tweetnya, ada bunyi anginnya, ada bunyi kakinya. Oh, 3 layer. 3 layer. Nah, jadi kalau yang banyak yang kayak sound design yang menarik adalah kita bisa mengedit sekian layer menjadi suara yang menarik gitu ya. Wow. Gitu. Itu lumayan PR juga berarti Mas ya? PR banget. Iya, jadi lu kadang ngetek ambil suara ini, baru cuma jadi satu ini ya ternyata ya, walaupun bertumpuk jadinya. Oke. Iya. Untuk game juga gitu sama gitu. Game juga gitu, Mas. Juga gitu. Kalau game yang gue paling happy sih waktu ngerjain Civilization 6. Tau nggak game Civilization? Nggak tau ya. Jadi Civilization. ada di sebuah zaman. Asik. Background story game ini. Jadi kalau PS dulu jagoannya kan WE ya, atau FIFA lah. FIFA. Itu kayak game wajib untuk di PS. Gitu Iya. ya. Kalau di PC itu dulu game wajibnya satu Civilization. Peradaban yang suka genre itu ya. Ada Heroes, Civilization. Nah, gue
kecekokan Civilization tuh dari abang gua kan, dari gua SD lah. Hmm. Jadi kita dikasih peradaban tuh bangun negara. Oh. Dari kita dari zaman batu sampai kita ngirim ngirim koloni ke bulan gitu. Oke. Ini gitu. Oh, segitunya dari zaman batu tadi. Kita, Oke. kita bisa milih dari jadi Genghis Khan, jadi Cleopatra, semua tokoh-tokoh kita bisa pilih. Nah, kebetulan Civilization 6 itu ada Gajah Mada Oke. sama dia Gitarja. Nah, itu dia kan 2K base kalau nggak salah. Habis itu orang dari Spanyol tiba-tiba ngubungin gua, dia minta talent orang Jawa waktu itu untuk memerankan sebagai dia Gitarja. Yang gue cari. Terus yang menarik dari produksi itu adalah satu, gue belajar kebanyakan non teknisnya ya, bahwa ada teknis sedikit, tapi non teknisnya adalah ternyata bahasa Jawa itu ada selain bahasa Ngongko, kromo Ngongko ya, terus Inggil, ternyata ada satu lagi Kawi. Jadi Kawi itu kayak bahasa Itali tapi Latin. Jadi hanya dipakai Iya. kalau Inggilnya itu Inggilnya kan halusnya gitu. Ini kayak ada satu bahasa lagi di mana dia itu kayak hanya dipakai untuk pendeta, untuk yang sifatnya ritual agama, kayak Latin lah. Iya. Kalau bahasa harinya lah Itali, tapi begitu dia berdoa atau dia melakukan ritual Latin. Iya. Nah, ini namanya Jawa Kawi, dan pengucapan itu sangat-sangat beda sama bahasa Jawa umumnya. Dan itu, nah gue kebetulan ada sepupu yang ngambil sastra Jawa di Klaten. Dia bilang ini udah agak punah. Habis itu nyata yang ngasih gue referensinya orang Belanda. Oke. Dia ngasih gue buku gitu, kayak pengucapan dahar sama dalam tuh peletakan lidahnya beda. Ngomong dahar tuh kan makan ya. Iya betul. Woi, dahar-dahar lah. Enggak ada dahar. Woi, makan-makan lah. Nggak ada. Tapi enggak ada yang pernah makan gitu. Enggak ada yang pernah makan. dahar lah. Itu bener-bener Mas. Oke. Jadi kayak ngomongin darah sama dalam tuh ternyata cara peletakan lidahnya bisa beda gitu. Nah, itu gue waktu recording masuk ke teknis itu ternyata posisi dia merekam itu juga menentukan untuk kayak lebih tonnya lebih dek gitu loh. Oke. Wah, Itu banyak sih. wah seru banget ya. Lu user gamenya Mas ya, main gamenya. Dari Seru banget. SD. Gue dapet proyeknya tuh gue pribadi gue happy banget. Wah, lu kayak ini gue nggak apa-apa nggak dibayar. Enggak juga ya. Enggak juga ya. Sedih sih saat itunya. Sorry enggak sefanatik itu. Enggak sefanatik itu. Oke, sorry. Mantep banget Mas. Keren. Nah, Oke. nih selanjutnya gue pengen lo ngasih rekomendasi dong ke Waminity yang nonton DAW, Digital Audio Workstation, buat komposer pemula Pemula nih yang baru baru. pengen memulai. Nah itu kan kayak software tadi ya. Iya. Software. Nah software itu kan dibagi dua, ada yang free ada yang gratis. Oke. Ada yang Ada dua, ya ada yang free sama gratis. Nah kan bingung ya. ini audio juga nggak sih, bahasa audio? Ya ada yang berbayar, ada yang gratis. Ada yang berbayar, ada yang gratis. Oke. Ya, audio lah, orang Mas Randy ngomong Enggak, audio. masa itu kayak nggak audio amat, free dan gratis. Iya. Oke. Ada yang berbayar, ada yang gratis. Audio orang Inggris. Terjemahan doang ya padahal ya. Oke. Jadi kalau untuk pemula saran saya coba ambil yang light version atau yang free-nya aja dulu. Oke. Dia biasanya yang berbayarnya atau yang nanti subscribe-nya mungkin lebih banyak feature-nya, tapi minimal kita familiar dulu sama. Jadi kan software itu kayak kita, buat gue tuh kayak apa ya? Kayak kita mau pilih mau pakai OS-nya apa nih? Sama-sama Android apa Apple ya. Sebenarnya kan sama-sama buat bisa WA, tapi kan user interface-nya beda nih. Beda, betul. Experience-nya beda. Nah, itu kita lebih nyaman mana itu dulu. Oke. Nah, kalau yang free tadi sih banyak ya, ada Pro Tools kalau nggak ada yang free-nya. Apa namanya Pro Tools First kalau nggak salah sekarang namanya. Terus kalau ada Cubase Nuendo itu kayaknya udah berbayar. Gitu. Terus ada Ableton juga ada yang free-nya. Ada yang free-nya. Nah, Ableton juga ada yang free-nya. Ableton Lite kalau nggak salah terakhir ya. Terus yang kalau di ada Studio One kayaknya ada, nggak tahu gue. Kayak kalau GarageBand juga free ya. Free. Nah, GarageBand free. Itu aja dulu. Oke, jadi Cuma yang sebenarnya konsepnya yang perlu tahu bahwa ada yang namanya sinyal flow.
dari mikrofon, kabel kemana itu dulu yang dipelajari sih. Masuk ke DAW-nya juga ini namanya track mono, ini namanya track stereo itu dulu. Nah, kemana ada yang mixing, gue semuanya track stereo kan lucu ya, vokal track stereo. Oh iya Mas. Ada cuma satu doang gitu. Gue ini apa sih? Karena dia bikin di Pro Tools-nya kan kayak gini nih. Ini kan track mono nih. Kelihatan kan satu ini. Nah, ini kan ini track stereo. Kalau vokal ya track mono aja. Oh Itu gitu. beda. Oh, ini mute, ini solo, ini itu hampir semua software punya itu gitu feature itu. Oke. Kita mending familiar dulu sama yang itu kalau feature itu ya udah. dulu. Itu yang itu penting. dulu ya. Jadi ya cobain dulu aja sampai familiar, baru nanti next step. Kalau Ya, mau kalau subscribe. Kalau mau beli. Oke. Wah ini termasuk bagian dari tips dari Mas Randy nih. Betul, Buat betul. yang mau ngerekam lagu baru pengen memulai gitu. Betul, itu tadi. Dan beberapa aplikasi juga udah disebutin tadi. Yes, Yoi. Gak apa-apa ya nyebutin brand ya? Nggak apa-apa, itu kan aplikasi juga buat Oh, iya. Buat ya, ini. nanti kalau nggak kan sensor ya. Tim editing siap. Banyak dong. Mending di-cut ya. Oke. Nah, lu ada tips and trick yang lain gitu, Mas, buat musisi yang baru pengen memulai untuk merekam sebuah lagu? Apa ya? Ya tadi gue bilang matengin konsepnya aja. Oke. Dari awal. Jadi bahwa ini lagunya gue mau tunjukkan untuk apa, siapa nanti, apakah nanti ini bisa gue bawa ke film, ini bisa gue bawa ke sebuah produk. Ini nanti yang denger ini siapa aja gitu. Apakah lo mau berbahasa Indonesia atau berbahasa Inggris, itu kan udah ditentuin dari awal. Walaupun sama-sama temanya tadi sikat gigi misalnya. Iya. Balik lagi ya. Balik ke menit 1 lagi kita. Ayo sikat gigi. Ayo sikat gigi. Iya. Hip hop Eminem tadi. Iya. Untuk anak-anak. Untuk Eminem untuk anak-anak. Oke. Oke. Itu pokoknya sebenarnya yang paling penting adalah mematangkan konsepnya. Ya itu dulu sih awal-awalnya. Jadi karena sekarang kan gue ngelihat ini kalau menurut gue pribadi ya, bahwa dulu tuh orang kayaknya dia gede di panggung baru bisa ke rekaman. Oke. Jadi dia berusaha. Kenapa bisa baru ke rekaman? Karena mungkin waktu itu model bisnisnya adalah label atau labelnya atau si produsernya melihat bahwa kalau gue produce dia atau gue rekam dia nih, waktu dia manggung yang nonton sekian nih. Udah kebayang yang bakal beli tuh. Oke. Lebih aman. Jadi mereka gede di panggung baru diproduksi. Kalau sekarang kan kita kayak susah dapat panggung kalau belum punya konten. Iya, betul. Atau belum punya sesuatu yang direkam. Jadi agak kebalik nih ininya modelnya. Ya nggak kebalik sih, istilahnya kayak ya shifting aja. Iya, betul. Karena teknologi tadi Betul. gitu. Oke. Itu udah sekalian kesimpulan gak sih, Mas? Itu betul, sebenarnya udah kesimpulannya semua tuh tadi. Tentukan segmentasinya, Betul. arahnya mau kemana, Betul. materi yang pengen direkam kayak gimana. Betul, tapi sebenarnya kuncinya tadi itu matangkan semuanya. Ketika sudah matangkan semuanya pasti ngikut tuh. Wow. Udah siap Udah ruang siap ngampus kita. di sini. Berantas belantara musik ini, Mas. Betul. Mas Randy butuh asdos? Langsung mau jadi asdos. Bermanfaat ya. Semoga bermanfaat. Amin. Amin. Mas Randy, terima kasih banyak. Sama-sama, Randy, gue yang thank you. terima kasih banyak. Thank you. Terima kasih banyak Hari untuk ini. semua masukannya. Jadi gue pulang pengen beli sound card langsung gue. Wow, keren sekali, Keren keren ya. sekali. Nanti Mas kasih saran sound card yang lumayan ya. Baik. buat entry level deh. Ya. Kira gue harus pakai apa, Mas? Eh, Langsung ditanyain buat Langsung. banyak sih, banyak banget itu. banyak banget ya. Semua brand hampir semua ada yang lokal, sekarang juga ada kan kayak Oke. masa Actron juga bikin Oh iya ada. itu lokal gitu. Terus yang brand-brand kayak Behringer atau punyanya Steinberg, Yamaha juga kayak mulai banyak ya. Itu enggak apa-apa. Jadi yang penting lepas dari itu balik lagi nanti produksi mau gimana, perlu 1 channel, 2 channel, Oke, ke situ lagi. Itunya ke situ Iya. sama budget. Oh iya. Itu lebih penting. Itu lebih penting lagi sebenarnya. Budget izin kalau udah itu. Oh iya. Setelah budget izinnya. Iya, Betul. Untuk apa Kalau dana? izin nggak ada alasan minimal. Betul, Mas. Jadi Ada udah budget, kebeli ya, nggak ada izin udah minimal ada alasan. Betul. Itu penting juga. Barang yang udah mau ada, budget ada, izin ya. Nggak. Hancur semua. Surat jalan nggak tuh? Surat jalan nggak lewat ya. Iya. Nggak tembus itu. Selesai udah PNS lagi. Iya, maksudnya nggak jadi produser lagi. PNS. Ya jadi PNS lagi. Jadi
Terima kasih banyak Mas Randy. Sama. Terima kasih Mar. Terima kasih juga Mika, Mas Randy, terima kasih banyak. Ya. Ya, sampai berjumpa di Wami Podcast berikutnya. Bye bye. Terima kasih juga SAI Indonesia. Terima kasih ya saya.